Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 1 perusahaan. Pada kesempatan ini, kami akan menjelaskan mengenai aktivitas-aktivitas utama yang ada pada perusahaan Marmer tersebut. Adapun aktivitas-aktivitas utamanya adalah yang pertama, siklus pendapatan dan penerimaan kas. Yang kedua, siklus pengeluaran dan pengeluaran kas. Yang ketiga, siklus produksi, dan yang terakhir, siklus penggajian dan pengupahan. Perkenalkan, nama saya Asrul Syam dengan NIM 361211. Dan saya akan menjelaskan aktivitas utama yang berkaitan dengan siklus penggajian dan pengupahan. Dalam DFD penggajian dan pengupahan, terdapat 4 kegiatan utama, yaitu yang pertama, memvalidasi data waktu jam kerja, yang kedua, menyiapkan penggajian, yang ketiga, pengeluaran kas, dan yang terakhir, pengeluaran untuk pajak dan tunjangan. Siklus ini dimulai oleh karyawan dari setiap departemen yang akan memberikan absensi jam kerja untuk divalidasi, di mana data jam kerja yang telah divalidasi ini kemudian akan diteruskan kepada bagian HRD, yang kemudian dari data ini bagian HRD akan membuat data gaji untuk setiap karyawan. Data gaji ini lalu akan diteruskan untuk digunakan dalam proses menyiapkan penggajian. Dalam proses ini, data gaji juga akan diteruskan kepada badan pemerintah, dan dari data gaji tersebut, badan pemerintah akan mengeluarkan tarif pajak dan tunjangan. Setelah itu, data gaji, data tarif pajak dan tunjangan kemudian akan diteruskan ke bagian keuangan dan akuntansi. Bagian inilah yang kemudian akan melakukan pembayaran gaji, pajak dan tunjangan sesuai dengan data yang ada, di mana pembayaran gaji akan melalui proses pengeluaran kas yang menggunakan bank sebagai perantara yang akan memberikan transfer gaji ke setiap karyawan. Dan untuk pembayaran tarif pajak dan tunjangan akan melalui proses pengeluaran terpisah yang khusus untuk pajak dan tunjangan. Tidak seperti pembayaran gaji, pembayaran untuk pajak dan tunjangan dilakukan secara langsung dari perusahaan ke badan pemerintah, di mana setelah menerima pembayaran, badan pemerintah akan memberikan bukti setoran pajak yang kemudian akan diteruskan sebagai laporan bukti setoran pajak ke semua departemen perusahaan. Catatan, pengeluaran untuk pembayaran gaji dan pembayaran pajak serta tunjangan akan dicatat pada buku besar umum. Dari DFD yang telah saya jelaskan, kelompok kami menemukan beberapa kelemahan, di mana berikut ini adalah perbaikan dari DFD yang telah saya jelaskan berdasarkan kelemahan-kelemahan yang telah kelompok kami temukan. Dan berikut adalah flowchart dari DFD yang telah saya jelaskan sebelumnya. Demikian penjelasan siklus penggajian dan pengupahan dari saya Asrul Syam. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan terima kasih.